Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anak kelas 3A dan 3B? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu kembali nih dengan Bu Rian pada pelajaran tematik kelas 3. Anak-anak masih semangat ya dalam menjalani PJJ ini. Nah, jangan lupa 3M itu selalu dijaga agar pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa sama-sama belajar kembali di sekolah. Nah, sebelum kalian menyimak pembelajaran hari ini, kalian berdoa dulu ya. Nah, hari ini Ibu Guru masih menjelaskan tema 5 ya, tapi sudah berubah subtema. Sekarang kita masuk ke subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 1, 2, dan 3. Mari kita mulai pembelajarannya ya anak-anak. Pembelajaran pertama. Nah, di sini ada percakapan nih. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya, Edo, pagi hari cuaca cerah, namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah menjadi mendung lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan, cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Nah, dari percakapan di atas, mereka berbicara tentang perubahan cuaca. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Nah, mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Mari kita pelajari. Nah, tadi pertanyaannya kan apa yang dimaksud dengan perubahan cuaca dan mengapa sih perubahan cuaca itu dapat terjadi? Nah, di teks ini bisa terjawab semua nih, cuaca dan perubahannya. Nah, di sini cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Nah, jika hari ini hujan, esok bisa menjadi cerah atau esoknya lagi bisa menjadi hujan. Nah, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Kalau cuaca berawan, berarti awan berkumpul menutupi sinar matahari. Kalau cuaca mendung, berarti pertanda akan turun hujan. Nah, jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, informasi apa saja sih yang kamu dapat atau kamu peroleh dalam teks bacaan tersebut? Ayo kita lihat informasinya. Informasi penting dalam teks cuaca dan perubahannya adalah, nah nih lihat, yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Nah, yang kedua itu informasinya ada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, lalu udara menjadi panas. Selanjutnya, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Selanjutnya, sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Nah, ini adalah informasi-informasi penting yang ada pada teks cuaca dan perubahannya. Dari sini kan kalian bisa tahu ya. Nah, apa itu perubahan cuaca? Tadi perubahan cuaca itu yang tadi awalnya cuaca cerah, tiba-tiba berubah menjadi hujan atau berawan atau mendung. Itu adalah perubahan cuaca. Nah, mengapa sih perubahan cuaca dapat terjadi? Nah, tadi yang seperti di pembelajaran sebelumnya, perubahan cuaca itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu, kelembapan yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, selanjutnya masih di pembelajaran 1. Nah, membandingkan dua pecahan. Kita lihat. Nih, Bu Guru ada contohnya nih. Yang pertama, melon pertama atau melon 1. Ada sebuah melon dibagi menjadi 8 bagian. Nih, bisa dilihat. Satu buah melon dibagi menjadi 8 bagian. Nah, satu bagiannya tersebut bisa ditulis lambang bilangannya 1/8. Nah, melon kedua
dibagi menjadi 6 bagian. Tadi yang pertama 8 bagian, yang kedua 6 bagian. Nah, berarti setiap bagiannya sama dengan 1/6. Nah, dilihat nih, 1/8 dan 1/6 dia besaran mana ya? Lebih besar 1/8 atau 1/6? Kalau dilihat dari gambar sudah bisa dilihat ya nih, gambar 1/6 itu lebih besar dibanding gambar 1/8 seperti yang sebelumnya sudah Ibu Guru jelaskan tuh ya, yang memakai contoh kue cookies. Nah, ini diulang kembali, kita pelajari kembali. Nah, dilihat 1/8 lebih kecil dari 1/6. Nih, lihat benar. 1/8 itu kuenya lebih kecil, kuenya 1/8 buahnya itu lebih kecil dari 1/6. Jadi 1/6 itu atau bisa disebut 1/6 itu lebih besar dari 1/8. Ya, ini 1/6 itu melonnya lebih besar dibanding melon 1/8. Nah, di mana? Nah, ini tandanya nih, lebih besar dan lebih kecil. Lebih kecil ini seperti ini, lebih besar seperti ini, atau kalian bisa dengan cari gampangnya, kalian bisa garis begini saja nih. Nih, lihat nih ya. Kalian garis di sini. Seret. Nah, ini membentuk huruf K, berarti dia lebih kecil. Nah, selanjutnya juga sama, untuk membedakan mana sih kalian terbingung nih, mana lebih kecil, mana lebih besar. Tinggal garis depannya begini. Seret, garis lagi nih. Nah, ini membentuk huruf B, berarti dia lebih besar. Jadi angkanya atau bilangannya, lambangnya itu lebih kecil seperti ini, lebih besar seperti ini. Bisa kalian garis di sininya. Garis dia membentuk huruf K, garis lagi dia membentuk huruf B. Nah, di sini kalian sudah paham ya, 1/8 dan 1/6. Berarti 1/8 lebih kecil dari 1/6. Dari gambar sudah terlihat ya. Selanjutnya, tarian burung kutilang. Nah, di sini ada lagu burung kutilang yang diciptakan oleh Ibu Sud. Bisa kalian lihat di halaman 58 dan 59. Ada gerakannya. Gerakannya bisa kalian lihat ya di 59 dan 60. Di sini kalian bisa perhatikan sendiri ya. Dilihat sendiri seperti biasa. Paling kalian hanya disuruh menyebutkan burung kutilang ciptaan siapa, dan gerakannya bisa kalian lihat ya, dan bisa kalian praktekkan nanti di rumah jika kalian ingin mempraktekkan gerakan-gerakan kepala ya, tarian dari burung kutilang. Selanjutnya, pembelajaran kedua, sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, ini Ibu Guru ada contohnya nih. Ada sikapnya, ada manfaatnya. Nah, dilihat yang pertama, merapikan mainan bersama. Manfaatnya apa sih dengan kita bersatu atau bekerja sama dalam merapikan mainan bersama? Nah, manfaatnya pekerjaan menjadi rapi, mainannya menjadi pekerjaan jadi ringan, dan cepat selesai pekerjaan merapikan mainannya ya. Selanjutnya yang kedua itu ada menggeser meja dan kursi. Apa manfaatnya menggeser meja dan kursi? Nah, menggeser meja menjadi lebih ringan dan pekerjaan juga sama, cepat selesai. Nah, manfaat dari bersatu dalam keberagaman itu adalah dapat meringankan pekerjaan dan pekerjaan menjadi lebih cepat selesai ya, dengan kita bersama-sama bersatu dalam merapikan mainan atau menggeser meja, atau kalian sedang bekerja bakti di rumah, di sekolah, dengan kita bersatu merapikannya atau mengerjakannya, itu dapat cepat menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, pengaruh cuaca terhadap kehidupan. Nah, cuaca itu berpengaruh terhadap kehidupan kita, seperti misalkan cuaca lagi panas. Itu pengaruhnya untuk kehidupan apa sih? Nah, cuaca panas itu bisa kita gunakan untuk menjemur pakaian,
Atau yang usahanya ikan asin bisa menjemur ikan kan yang sudah diasinkan untuk dijadikan menjadi ikan asin. Atau bisa untuk membuat garam kan menjemur air laut biar mengkristal dan menjadi garam. Nah, itu pengaruh cuaca terhadap kehidupan. Bisa juga sedang hujan, misalkan hujan juga kan bisa mempengaruhi kehidupan juga, bisa digunakan oleh petani dalam pengairan sawah. Karena kalau para petani ingin menanam padi itu biasanya menunggu waktu musim hujan agar sawahnya bisa terairi. Nah, tapi hati-hati juga ya kalau misalkan hujan terus-menerus terjadi, kita harus waspada karena bisa mengakibatkan banjir jika ada saluran air yang tersumbat. Di sini bisa kita lihat pengaruh cuaca terhadap kehidupan, contoh. Nah, bisa kita lihat nih contoh pengaruh cuaca terhadap kehidupan nih. Pertama kan cuaca cerah nih. Kegiatannya apa sih? Kegiatan manusia yang bisa dilakukan pada saat cuaca cerah. Nah, dilihat. Bisa dengan menjemur pakaian, tadi Ibu Guru contoh, menjemur ikan asin. Kalau berawan ngapain nih? Berawan itu kalian bisa nyaman nih bermain di lapangan kan. Jika mendung, kalian bisa nih bermain di teras rumah atau sedang hujan. Nah, kegiatannya bisa untuk mengairi sawah. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang pengaruh cuaca terhadap kehidupan. Selanjutnya ada gerakan olahraga menirukan awan tertiup angin yang bisa kalian lihat pada halaman 69, 70. 69, 70 dan 71. Nah, di sini kalian bisa menirukan kegiatan olahraganya ya. Bisa kalian lihat di halaman 69 sampai dengan 71. Dari gerakan pertama tangan direntangkan, kaki kanan diangkat, sampai gerakan ketiga nih. Gerakan ketiga adalah angkat satu kaki bertumpu pada kaki yang terkuat. Nah, di sini bisa kalian praktekkan di rumah. Karena kita masih PJJ ya, jadi kita bisa olahraga di rumah masing-masing dulu ya, sambil kalian bisa melihat gerakan-gerakannya pada halaman 69 dan 71. Selanjutnya, pembelajaran ketiga. Nah, kita masuk lagi nih ke materi membandingkan dua pecahan. Nah, biar kalian lebih paham lagi tentang membandingkan dua pecahan ya, kita lihat lagi nih. Ibu Guru ada contoh kue coklat dan kue vanila. Nah, kue coklatnya itu Ibu Guru bagi dua nih, setengah-setengah. Jadi, setiap bagian itu bernilai setengah. Nah, yang satu lagi kue vanila, Ibu Guru bagi tiga. Jadi, setiap bagian itu ada 1/3 ya, bernilai 1/3. Nah, kita lihat 1/2 dan 1/3. Nah, dilihat ini ada kue 1/2, ini ada kue 1/3. 1/2 dan 1/3 ini lebih besar atau lebih kecil? 1/2 lebih besar 1/3 atau 1/2 lebih kecil dari 1/3? Nah, dari gambar pun sudah terlihat ya, yang 1/2 itu lebih besar dibanding 1/3. Nah, berarti dia lambangnya adalah 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah, di sini kan sudah terlihat ya dari gambarnya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kita biar bisa lebih paham lagi tentang membandingkan dua pecahan. Nah, bisa kita lihat gambar pertama tadi kan seperti ini. 1/2 tadi dibagi lagi 2. Tadi kan ada kue coklat dibagi 2 bagian. Nah, setiap bagiannya dibagi 2 lagi. Nah, yang tadi setengah tadi dibagi 2 lagi nih. Jadi, masing-masing menjadi 1/4. Karena kan ini jadi 4 bagian nih. 1, 2, 3, 4. Berarti kan satu bagian ini bernilai 1/4. Karena tadi dijadiin 4 bagian, dipotong menjadi 4 kue coklatnya. Nah, ini jadi 4 nih.
Jadi masing-masing kue coklat ini bernilai 1/4 bagian. Nah, yang tadi 1/3 kue vanila itu dipotong lagi jadi 2 masing-masingnya nih. 1/3 ini dibagi 2 lagi. Nah, jadi ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 bagian. Berarti setiap bagian itu bernilai 1/6. Nih, lihat nih, masing-masing 1/6 karena dia dibagi menjadi 6 bagian. Nah, bisa kita lihat seperti ini nih. Contoh kuenya tadi ya. Ini yang contoh kue yang pertama 1/2. Nah, ini 1/3. Ini 1/4. Ini 1/6. Dari sini bisa kalian simpulkan nih. Di sini bisa ditulis seperti ini. 1/2 lebih besar dari 1/3. 1/3 lebih besar dari 1/4. 1/4 lebih besar dari 1/6. Berarti di sini bisa kalian tarik kesimpulan nih. Bagaimana tarik kesimpulannya? Nih, bisa dilihat. Semakin besar angka penyebutnya, berarti dia semakin kecil nilai pecahan tersebut. Nih, lihat nih. Tadi kan ada nih. Penyebut yang mana sih? Penyebut itu kan berarti yang bawah ya. Nah, dilihat. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 6. Berarti kalau dilihat dari ilustrasi yang seperti ini nih, bisa kita ambil kesimpulan semakin besar angka penyebut nih. Ntar bisa lagi 1/8 atau 1/9 atau 1/10. Semakin besar angka penyebutnya yang bawah berarti nilai pecahannya semakin kecil. Nah, bisa kalian pahami ya. Bisa kalian pahami ya. Nah, di sini berarti kalian bisa mengerti tentang perbandingan dua pecahan. Jadi ingat nih, tapi di atasnya di bawahnya bisa dilihat ya. Nah, jika penyebutnya semakin kecil berarti nilai pecahan tersebut semakin, kalau nilai penyebutnya semakin kecil, nilai pecahan tersebut berarti semakin apa? Semakin besar. Kalau angka penyebutnya semakin besar, dia kebalikannya. Berarti nilai pecahan tersebut adalah semakin kecil. Nah, di sini paham ya. Pembelajaran ketiga, dampak perubahan cuaca. Nah, cuaca yang berubah dari pagi tiba-tiba pagi panas, siangnya tiba-tiba hujan. Itu adalah cuaca yang biasa disebut cuaca ekstrim, yang tadinya panas banget tiba-tiba siangnya misalkan panas banget, tiba-tiba masuk ke sore itu udah langsung gelap, langsung hujan deras. Nah, itu merupakan cuaca ekstrim, cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Tadinya panas, selanjutnya langsung hujan. Nah, dampak dari perubahan cuaca ekstrim bagi kesehatan tuh ada. Nah, lihat nih, kita bisa flu, kita bisa mimisan, kita bisa sesak nafas. Ini dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim pada kesehatan tubuh kita. Nah, selain agar kita terhindar dari dampak cuaca ini atau penyakit ini, berarti kita harus menjaga kebugaran tubuh, hindari kontak langsung dengan sinar matahari, atau gunakan masker. Nah, ini adalah cara-cara untuk menghindari dari penyakit pada saat cuaca ekstrim. Atau bisa disebut juga cuaca pancaroba ya, yang tiba-tiba dari panas, taunya hujan. Nah, itu cuaca pancaroba, bisa juga di dalam musim pancaroba ya. Nah, selanjutnya ada tarian burung kutilang yang bisa kalian lihat di halaman 83, 85. Jadi 83, 84, 85 di situ kalian ada tarian burung kutilang, bisa kalian lihat-lihat saja ya. Nah, pembelajaran hari ini udah selesai. Hari ini Ibu Guru tidak memberikan tugas ya. Ibu Guru akan menilai keaktifan siswa atau keaktifan kalian melalui komentar di video pembelajaran ini. Nah, pembelajaran hari ini Ibu Guru akhiri ya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah Ibu Guru sampaikan. Next, kita bertemu di tema 5, subtema 2, PB 4, 5, dan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.